Shalom, selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita lanjut pembelajaran kita. Masih di bab 4 mengenai teks laporan hasil observasi. Hari ini kita mau bahas mengenai sifat teks laporan hasil observasi. Oke, jadi pastikan kalian memahami materi ini supaya tahu sebenarnya sifat teks laporan hasil observasi itu apa. Oke, kita bahas. Sifat teks laporan hasil observasi dibagi atas yang pertama bersifat informatif, yang kedua bersifat komunikatif, dan yang ketiga bersifat objektif. Oke, kita akan bahas apa yang dimaksud dengan informatif, apa yang dimaksud dengan komunikatif, dan apa yang dimaksud dengan objektif. Oke, yang pertama, teks laporan hasil observasi dikatakan bersifat informatif, artinya teks laporan hasil observasi tersebut ditulis, ya kan? Ada manfaat yang diberikan atau informasi yang diberikan tentang objek yang diamati atau diobservasi untuk para pembaca. Jadi kalau dikatakan bersifat informatif berarti berisi informasi yang bagaimana, yang memaparkan tentang objek yang kita bahas. Jadi ketika orang lain membaca, ketika orang mendengarkan pemaparan kita mengenai teks laporan hasil observasi, berarti ada informasi yang didapat dari apa yang kita paparkan. Itu dia. Yang kedua bersifat komunikatif, ya kan? Kalau dikatakan bersifat komunikatif adalah teks laporan hasil observasi yang ditulis menggunakan gaya dan bahasa yang seakan-akan seperti membuat kalian sedang melakukan komunikasi dengan teks yang tertulis tersebut. Adapun tujuannya yakni supaya isi dari teks laporan hasil observasi dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti. Jadi maksudnya kalau komunikatif itu ada manfaat atau faedah ketika kita menuliskan teks laporan hasil observasi, kita bacakan juga, ada orang yang mendengarkan, itu interaksi. Jadi komunikatif itu ketika kita menyampaikan, orang lain menerima, ya kan? Mereka paham, mereka mengerti dengan apa yang kita paparkan, itu yang dimaksud dengan komunikatif. Itu dia ya. Oke, yang terakhir atau yang ketiga bersifat objektif. Kemarin di bab pertama kita sudah bahas mengenai teks deskripsi. Ada objek yang kita bahas. Semua teks itu harus ada objeknya. Objek itu adalah sasaran. Jadi kalau dikatakan teks laporan hasil observasi bersifat objektif adalah teks laporan hasil observasinya ditulis secara faktual, nyata, benar terjadi dan tidak mengada-ada serta isinya berdasarkan informasi yang sah mengenai kejadian yang sebenarnya. Jadi objektif ini lebih ke fakta. Jadi ketika kita menuliskan teks laporan hasil observasi itu berarti sasarannya harus benar-benar nyata. Jadi benar-benar harus ada datanya, harus ada faktanya. Jadi informasi-informasi itu tidak mengada-ada. Artinya informasi itu benar-benar terjadi. Itu dia. Jadi itu dia mengenai pemaparan sifat dari teks laporan hasil observasi. Jadi kalian ingat sifatnya ada 3. Yang pertama bersifat informatif, yang kedua bersifat komunikatif, yang ketiga bersifat objektif. Sederhananya, kalau informatif itu berisi informasi, kalau komunikatif itu artinya ada interaksi antara si pembaca dan juga si penulis, dan si pembaca itu mudah memahami dan mengerti apa yang dipaparkan oleh si penulis. Dan yang ketiga objektif itu ada sasarannya itu, objek yang kita bahas itu harus benar-benar memiliki fakta yang benar-benar sah. Artinya informasinya tidak boleh mengada-ada. Itu dia pemaparan mengenai pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan terkait materi yang Miss paparkan, boleh tanyakan langsung kepada Miss. Tetap semangat belajar, tetap dikerjakan tugasnya, dan shalom.